Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kita lama sekali tidak ketemu ya. Ada beberapa minggu ini saya baru sempat membuat video ini juga malam-malam seperti ini. Di tempat saya kalau malam memang lumayan agak dingin, jadi saya pakai jaket seperti ini. Cuaca juga baru hujan. Saya harap teman-teman tetap sehat semua ya. Kalau ada yang kurang sehat, kalau ada yang sedang sakit, semoga tetap semangat selalu, tetap diberi kesabaran ketika kita mendapat sakit maupun musibah. Baik, saya mohon maaf karena memang beberapa minggu terakhir ini ada banyak kegiatan ya. Kemudian saya sempatkan juga malam ini membuat materi, karena kalau tidak disempatkan, kalau tidak dipaksakan seperti ini juga tidak selesai, tidak kelar-kelar juga. Baik, menyambung materi perkuliahan bahasa visual setelah ujian tengah semester ini, kita akan mengulas tentang the meaning of composition ya. Makna dari komposisi ini akan ada beberapa topik yang akan kita ulas. Yang pertama adalah tentang multimodality. Nah, multimodality ini sebenarnya hampir sama juga dengan topik kita awal ya. Jadi ini berawal dari kajian linguistik. Jadi multimodality ini dikembangkan dari social semiotik, atau kita kenal juga dari kajian ranah linguistik. Awalnya adalah ketika teman-teman kita di linguistik itu menganalisis teks itu hanya berupa monomodal atau dari teks saja, verbal. Kemudian ketika teknologi berkembang, teks tersebut ternyata semakin kompleks ya. Jadi dia dilengkapi juga dengan gambar, dilengkapi dengan audio juga, maupun mode-mode yang lain. Nah, ketika itu muncul, maka diperlukan suatu kajian yang baru, pendekatan yang baru, dan oleh karena itulah muncul multimodality ya. Dan ini kita ada beberapa hal yang kita perlu pahami ya. Yang pertama yaitu tentang mode yang di sini beda dengan mode-mode yang kita ketahui di fashion ya, bukan seperti itu. Jadi mode itu merupakan tanda yang digunakan untuk membangun makna dan berkomunikasi. Tanda yang digunakan untuk membangun makna dan berkomunikasi. Kalau kemudian ini berupa plural atau jamak ya, mode, berarti dia menggunakan lebih dari satu mode untuk membangun makna. Jadi bisa saja mode yang berupa plural atau jamak ini dia menggunakan seluruh indera sensorik manusia untuk berkomunikasi ya. Jadi seperti ini misalkan. Many texts are multimodal, where meaning is communicated through combination of two or more modes. Jadi banyak teks yang dulunya hanya berupa tulisan ataupun verbal, sekarang lebih dari itu ya. Jadi maknanya, makna yang dari teks itu dibangun melalui kombinasi dari lebih dari dua modes. Semiotic modes include written language, spoken language, and patterns of meaning that are visual, audio, gestural, tactile, and spatial resources for communication. Jadi mode-mode semiotik tadi itu bisa berupa tulisan tangan ya, bisa juga berupa tuturan atau spoken atau speech, atau juga pola-pola yang kita gunakan untuk berkomunikasi seperti visual, kemudian audio, gestur ya. Gestur itu
gerak-gerak tubuh. Bayangkan kalau teman-teman ada di posisi saya misalkan ya, berdiri di depan kelas ketika jamnya jam kritis, kemudian di depan itu sebenarnya tidak ngantuk ya, ada teman yang tidak ngantuk tapi berulang kali menguap atau mungkin seperti ini, atau mungkin lihat ponsel terus. Nah, itu juga merupakan komunikasi gestural tanpa dia berkata-kata, tapi gerak tubuhnya itu juga merupakan modes yang bisa berkomunikasi dan ada makna di situ ya. Mungkin maknanya dia capek atau bosan atau dan lain sebagainya. Itu juga kadang kenapa saya minta teman-teman untuk berdiri, bukan karena hukuman, karena memang jam kritis itu perlu perlakuan khusus ya, agar kita tetap bisa connect. Misalkan berdiri biar tidak ngantuk sambil tangannya gerak-gerak atau bagaimana. Nah, itu juga salah satu upaya ataupun juga menyikapi agar kita tetap bisa fokus. Kemudian modes berikutnya bisa berupa tactile. Nah, ini teman-teman bisa langsung connect ke teman-teman kita yang difabel, yang kemudian menggunakan sentuhan ya, tactile atau rabaan untuk berkomunikasi. Misalkan ketika dia menggunakan huruf braille ya untuk membaca, baik Latin maupun kalau Muslim Quran itu juga sudah ada yang braille. Nah, itu juga bentuk-bentuk modes ya, berupa tactile maupun spasial ya. Spasial ini juga kita kenal misalkan proxemics ketika atau cara untuk berkomunikasi ya. Kalau orang Asia itu kan, terutama orang Timur Tengah, itu jaraknya untuk berkomunikasi itu lebih dekat ya. Bahkan ketika pertama bertemu mereka saling cium ya, bukan cium pipi tapi cium ini kalau yang cowok gitu. Itu proxemic. Jadi dia lebih dekat orang Timur Tengah dibandingkan dengan orang Eropa ya. Orang Eropa cenderung agak jauh juga, dan mereka juga tidak terlalu suka dicampuri, ditanyai ketika di transportasi umum. Nah, itu juga perlu kita pahami. Beda kalau kita naik kereta berapa menit, yang ada di depan kita, samping kita sudah jadi saudara. Nah, itu proxemic ya. Jadi beberapa modes ini yang banyak ini merupakan multimodality ya. Nah, kalau multimodal text itu adalah setiap teks yang maknanya diwujudkan melalui lebih dari satu mode untuk adalah multimodal. Jadi multimodal itu penggunaan beberapa mode atau penggunaan mode dalam arti jamak untuk berkomunikasi. Ya, jadi bayangkan ketika kita berkomunikasi, kita menggunakan tulisan written, kita menggunakan spoken. Misalkan teman-teman ketika demo ya, teman-teman membawa poster. Nah, itu kan teman-teman pakai visual, terutama ketika ada ilustrasinya ya. Posternya ada ilustrasinya, kemudian kita juga orasi, teriak-teriak, itu kan juga spoken. Kemudian kita gestural seperti gitu, itu gestural. Itu penggunaan multimodal text, dan itu bisa difahami ketika dalam konteks ini kita menggunakan bahasa visual. Yang akan kita ulas memang cenderung yang visual. Jadi yang gestural itu juga tidak, atau mungkin porsinya sedikit lah, kita banyak mengulas itu yang visual ya. Nah, saya lanjutkan ya. Multimodal mengintegrasikan beberapa atau seluruh modalitas sensorik untuk berkomunikasi. Nah, ini ya, beberapa atau seluruh modalitas sensorik. Dalam hal ini, sekali lagi saya ingatkan, ini bahasa visual, jadi yang kita ulas kurang lebih hanya yang visual saja. Sebaliknya, monomodal itu hanya menggunakan satu mode saja. Tapi ini juga sangat jarang orang berkomunikasi menggunakan satu mode, karena kita ingat orang primitif itu ketika berkomunikasi juga sudah sangat juga sudah kompleks ya. Mereka menggambar dinding gua, yang dinding guanya sendiri juga dipilih punya
kontur seperti mirip tulang binatang. Nah, itu juga sudah menurut saya sudah multimodality. Nah, ini ada contoh penggunaan multimodal dalam visual ya, untuk kita lebih paham aja. Nah, ini contoh dari iklan majalah, mungkin ya, iklan majalah kuno. Anda bayangkan harga kamera masih 16.500 ya. Kalau sekarang sudah berapa? 16 juta ya kamera apa itu? Mirrorless. Nah, ini disebut multimodal text ya. Secara keseluruhan satu iklan ini adalah multimodal text, di mana ada banyak mode yang bekerja, yang saling membangun makna dan terintegrasi, sehingga ketika kita melihat ini kita bisa lebih mudah paham dibandingkan, bayangkan ya teman-teman, ketika melihat iklan itu hanya berupa teks written aja, tertulis. Ini pernah ada di awal-awal penemuan surat kabar ya. Jadi surat kabar ketika awal ditemukan itu iklannya tidak ada gambarnya, iklannya hanya berupa tulisan aja. Nah, itu salah satu contoh monomodal. Tapi saat ini kita lihat iklan itu sudah sangat kompleks seperti ini ya. Nah, ini setidaknya ada beberapa mode yang digunakan ya. Misalkan adalah penggunaan talent ya. Kita kenal komedian budayawan Betawi ya, Benyamin Sueb almarhum, ini digunakan sebagai talent dan beliau memegang kameranya ini, dan secara gestur kita bisa melihat mimik mukanya ini apa ya, ceria, seperti ketika orang pertama kali memegang kamera itu ya gimana sih, curious ya, wah keren. Nah, seperti itu. Ini saya rasa contoh yang bagus juga. Kemudian selain talent ya, yang berupa image ya, foto ya, berupa foto di sini, ada juga berupa produknya yang diiklankan gitu ya, yang diiklankan yaitu berupa tustel ya, atau kamera film. Kemudian juga ada body copy yang di sini berupa teks ya, yang berupa teks, dan ada slogan ini ya, hebat ini kamera kita. Nah, itu berupa verbal ya, yang ada tanda titik-titiknya, ada tanda serunya, seolah-olah itu diucapkan sebagai spoken ya, padahal itu tertulis. Nah, kemudian ada produknya ya, dan juga ada di sini brand. Ini bisa kita lihat ini ya, di bawah sendiri. Nah, ini ada brandnya. Ini juga tulisan, tapi juga kita bisa langsung membayangkan di benak kita Fujifilm waktu itu adalah produsen kamera papan atas ya. Sampai sekarang juga sepertinya juga masih ada. Nah, ini saya beri keterangan ya. Selain mode yang ada di sini, ternyata juga komposisi tata letak ya. Tata letak misalkan ini center ya, center vertikal. Nah, kemudian ruang kosong, ini ada ruang kosong. Kemudian warna, saya kurang paham apakah ini dibuat memang black and white ataukah aslinya berwarna yang kemudian direpro black and white. Grayscale saya juga kurang tahu. Kemudian jenis huruf juga, nah ini ya, penggunaan huruf tidak berkait ini, itu juga punya makna kan. Nah, teman-teman juga sudah paham maknanya huruf tidak berkait. Nah, ini kesemuanya merupakan modes yang bisa diinterpretasi maknanya. Jadi ini kenapa gambar ini ya, contoh ini bisa kita kategorikan sebagai multimodal text. Nah, oke ya, saya rasa teman-teman sudah mulai punya gambaran ya tentang apa sih itu multimodality atau apa sih itu multimodal text.
yang akan kita gunakan untuk mempelajari topik berikutnya ya. Nah, topik berikutnya ini sebenarnya kompleks ya. Sosial semiotik itu sebenarnya ranah orang linguistik, tapi ada beberapa orang pinter di bidang linguistik itu yang mencoba untuk menganalisis bidang visual juga. Tapi yang akan saya sampaikan ini ini disclaimer saya ya. Ini disclaimer saya. Jadi apa yang saya ulas di sini ini hanya berupa ringkasan ya dari beberapa topik. Bukunya banyak sekali tentang multimodality ini. Tapi yang saya gunakan di sini hanya satu, dan itu pun juga ringkasan dari beberapa topik, tidak seluruh buku, tapi memang ringkasan. Karena kalau seluruh buku repot juga, karena di bahasa visual ini kita punya beberapa buku ya. Nah, yang akan kita ulas ini adalah 3 prinsip dari komposisi di multimodal text. Ya, ada 3 prinsip komposisi. Jadi kalau teman-teman sebenarnya gini, di bahasa visual ya, sebenarnya saya ingin mengulas juga secara keseluruhan tentang unsur maupun prinsip seni yang sudah kita pelajari di, kalau saya tidak salah, di rupa dasar ya. Misalkan saya ambil contoh ini saya tulis ya. Sebenarnya unsur dan prinsip seni itu dalam setiap unsurnya dan prinsip seni yang kita terapkan sebenarnya ada multimodal teks di dalamnya ya. Contohnya ini misalkan. Nah, ini penggunaan tebal tipis dari garis ya, tebal tipis dari garis, dan ternyata itu punya makna juga ya masing-masing ya. Misalkan tipis itu, ketika garisnya tipis dia elegan ya, jika modest seperti itu. Kemudian ketika tebalnya agak medium, dia kesannya moderat juga normal. Kemudian ketika tebal, nah dia berkesan kekuatan juga ya, berkesan kekuatan. Itu kan juga multimodal ya, multimodal, terutama ketika teman-teman menggabungkan antara garis ya, kemudian titik, warna, bentuk. Nah, itu juga semakin multimodal. Nah, ini contoh berikutnya tentang unsur seni ya. Geometrik, garis-garis geometrik itu berkesan energi juga, power juga. Misalkan garis-garis yang berupa kurva itu berupa kesannya bisa jadi keanggunan atau cantik, atau fluidity itu apa? Semacam dinamis gitu ya, mengalir. Bisa juga kalau garisnya itu organik, nah dia analoginya dari alam ya. Kemudian juga kompleks ya. Nah, itu bagaimana garis itu mengkomunikasikan energi. Kalau yang di atas tadi mengkomunikasikan feeling ya, perasaan. Nah, sementara yang juga tidak kalah penting adalah bentuk ya, bentuk-bentuk geometrik. Nah, itu kan presisi ya, bentuk geometrik itu presisi. Kemudian juga impersonal, kemudian juga sempurna, karena juga dia presisi itu sehingga berkesan sempurna. Sementara bentuk-bentuk organik itu lebih analoginya lebih berkesan natural, kemudian juga kasual, tidak resmi juga, dan santai juga. Nah, ini salah satu ya unsur. Nah, kemudian juga kita tahu unsur-unsur warna ya. Warna itu juga ternyata punya asosiasi, punya kesan psikologis juga ya. Nah, ini bisa teman-teman baca. Sehingga apa yang ingin saya sampaikan adalah apa yang sudah kita pelajari di semester awal ya, seperti unsur seni, kemudian juga prinsip seni,
itu ternyata juga punya makna. Nah, ini yang bisa kita gunakan untuk kita berkarya ataupun kita mengkaji ya. Oke, itu tadi tentang penjelasan singkat tentang pentingnya kita selalu untuk mengulang-ulang unsur dan prinsip seni. Sehingga sebenarnya apa yang kita pelajari itu tidak parsial ya, tapi terintegrasi semua, menyeluruh juga. Nah, 3 prinsip komposisi di multimodal teks itu adalah yang pertama information value, yang kedua salience, dan yang ketiga framing. Ini akan kita ulas satu persatu ya. Nah, information value itu adalah penempatan mode-mode pada zona tertentu dalam satu bidang. Nah, satu bidang ini ada 2 kategori ya, spasial dan temporal. Kalau karya spasial itu seperti yang berhubungan dengan space, itu seperti poster, iklan majalah, dan seterusnya. Yang berhubungan dengan temporal atau waktu ya, atau durasi, nah itu bisa berupa film ataupun yang ada di televisi. Jadi penempatan mode dalam zona tertentu dalam satu bidang, entah itu spasial dan temporal, dan saling berhubungan satu sama lain sehingga memberi makna. Jadi information value itu intinya tentang penempatan mode-mode dalam zona tertentu ya. Penempatan mode dalam zona tertentu, ada yang ditempatkan di kiri kanan, ada yang diterapkan di atas bawah, ada yang ditempatkan di tengah dan pinggir, center and margin. Nah, ini akan kita ulas satu persatu ya. Di video pertama ini akan kita ulas yang kiri dan kanan dulu ya, kiri dan kanan dulu. Nah, komposisi kiri dan kanan itu maknanya adalah seperti ini ya. Ini saya beri tulisan kecil. Nah, kita bagi jadi 2 ya. Yang pertama right and left ya, kiri dan kanan. Jadi ketika beberapa mode-mode itu ditempatkan di kiri dan kanan, dia punya makna tertentu ya. Misalkan sisi kiri. Sisi kiri itu maknanya adalah given. Ya. Given means that it is presented as something the viewer already knows. Jadi yang ada di kiri ini diasumsikan viewer atau audiens itu sudah paham sebelumnya ya, sudah paham tentang apa itu bisa jadi kesepakatan, entah itu rahasia umum, entah itu sesuatu hal yang sudah diketahui oleh orang ya. Ini yang ada di kiri itu namanya given ya. Dia bisa berupa familiar atau sudah disepakati ya, sudah disepakati sebelumnya, itu ada di kiri. Dan yang ada di kanan itu maknanya new, informasi baru ya. Yang ada di right, ada di kanan, itu informasi baru ya. New means that it is presented as something which is not yet known, belum diketahui. Jadi informasi baru itu kan belum diketahui manusia ya. Nah, itu ada di sisi kanan. Or perhaps not yet agreed, atau mungkin belum disepakati ya. Atau mungkin belum disepakati. Jadi informasi yang baru, yang belum diketahui, yang belum disepakati, itu letaknya ada di kanan. Atau something to which the viewer must pay special attention. Yang di sisi kanan itu yang paling mendapat perhatian dari viewer atau audience yang di kanan. Coba kita lihat contohnya agar kita punya bayangan ya. Nah, ini contoh yang bagus, saya ambil dari buku juga ya. Sumbernya ada di Google Classroom, teman-teman kalau ingin tahu sumbernya. Nah, ini adalah dari surat kabar mingguan ya, surat kabar mingguan
November atau majalah, mungkin saya juga kurang paham, majalah mingguan atau surat kabar mingguan. Tahunnya lama sekali, 1987. Nah, yang menarik adalah ini, kita bisa membagi layout majalah ini jadi dua, ya, sisi kiri dan kanan. Yang kiri ini sekali lagi maknanya given, orang sudah paham, orang sudah tahu ini rahasia umum, itu given. Sedangkan yang kanan itu new, informasi baru, belum disepakati, orang belum banyak yang tahu, orang harus pay attention, itu yang di sisi kanan. Coba kita ulas, ya. Di sisi kiri ini ada apa sih? Kenapa dia jadi given? Ya, ada headline di sini, a new breed of gold diggers. Ya, jadi kalau kita lihat secara umum judul ini memang sebenarnya given. Penambang emas itu ya kurang lebih kegiatannya seperti ini, ya. Penambang emas seperti ini kurang lebih kegiatannya. Dan ini juga apa sih yang dimaksud ada hal baru di penambang emas itu? Nah, itu sebenarnya hal-hal yang sudah diketahui oleh umum. Nah, yang belum diketahui oleh umum atau yang belum jadi kesepakatan itu ada di sisi kanan, ya, yang new information ini, bahwa ternyata yang kita lihat yang ada di sisi kiri ini, yang given, bahwa penambang emas itu ya kegiatannya seperti ini, itu ternyata adalah sosoknya wanita. Jadi ini dua orang wanita yang sedang menambang emas. Nah, kesimpulannya, gold digging can now be done by women. Ya, kesimpulannya seperti itu kalau verbalnya seperti ini. Nah, ini kan artinya yang kiri itu given, orang sudah paham semua bahwa kegiatan menambang emas itu ya seperti ini. Yang belum banyak diketahui ternyata menambang emas juga bisa dilakukan oleh para wanita. Nah, ini, ya, jadi itu contoh dari komposisi kiri dan kanan. Left itu given, right itu new, ya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian ini yang menarik, ya, ada juga diterapkan. Nah, ini diterapkan tidak hanya di teks yang ada visualnya, ya, tapi nanti juga kita akan saksikan ada juga yang hanya visual, tidak ada teks. Nah, ini yang jadi kajian baru teman-teman di linguistik itu, kemudian tertarik akhirnya belajar visual, itu ya karena ini, ya. Ataupun juga sebaliknya, teman-teman yang visual akhirnya belajar linguistik, ya. Itu memang interdisiplin ilmu, ya. Nah, kalau tadi majalah atau surat kabar mingguan, kali ini adalah interface dari apa itu? Website, ya. Interface dari website. Ini kita tadi sudah sepakat, left itu given, right itu new. Sebentar, saya minum dulu, ya. Sengaja tidak saya pause. Nanti kalau saya pause, stop record, malah saya mulai dari awal repot juga nanti. Nah, kita sepakat kalau kiri tadi itu given, yang kanan itu new. Tapi ini berlaku hanya untuk arah pembacaan pakai huruf Latin, yang mulainya dari kiri ke kanan, ya. Websitenya Sony ini ternyata dibuat ada yang pakai bahasa Inggris, ada yang pakai bahasa Arab. Nah, ketika dia pakai bahasa Arab, interface-nya berubah, ya. Bukan lagi kiri ke kanan, tapi kanan ke kiri. Nah, ini, ya, fotonya berubah, bukan di kiri tapi di kanan, ya. Jadi yang kalau given itu ini
live life. Ini ada gambar keluarga ya, ada gambar keluarga. Nah kemudian live life itu semacam given ya, semacam given. Jadi apa sih, hidupkanlah hidupmu, apa sih maksudnya seperti itu ya. Nah melalui apa? Melalui produk-produk dari Sony, misalkan seperti ini 1, 2, 3, 4 ini produknya. Itu kan new, ini new. Kalau given ya ini live life itu given. Nah new-nya apa? Produknya Sony ini itu new. Kalau pakai bahasa Latin yang mulainya dari kiri ke kanan. Kalau pakai huruf hijaiyah ternyata berbeda ya. Posisinya tidak lagi dari kiri ke kanan. Kiri itu given, kanan itu new, tapi berubah. Kanan itu given, yang kiri baru new. Nah gambarnya juga diubah. Meskipun secara komposisi gambarnya tidak enak, karena saya bisa ambil kesimpulan bahwa sebenarnya desainernya ini awalnya bikin yang versi Latin, kemudian karena harus dibuat multi bahasa di bahasa Arab yang mulainya juga dari kanan bukan dari kiri, akhirnya fotonya diubah aja, diubah di kanan, jadi komposisinya jadi tidak enak ya. Kenapa tidak di reflect aja biar lebih enak ya, agar bacanya juga sesuai dengan arah baca. Nah artinya apa? Artinya given, new ya, left right itu tergantung ya, tergantung ini. Beda kode kultural juga berpengaruh ke pembacaan makna. Nah ini ya, ada kode kultural juga. Kalau tadi kode kulturalnya pakai huruf Latin, sekarang pakai huruf hijaiyah. Jadi berubah kode karena pengaruh kultural. Nah ini juga penting juga ya. Oke, ini tadi ada teks, ada visual ya. Nah sekarang coba kita beralih ke yang tidak ada teksnya, jadi hanya visual. Nah ini saya tulis berlaku juga untuk relief fresco atau lukisan ya tanpa verbal. Ini adalah relief karya Lorenzo Maitani ya, abad 14. Judulnya The Creation of Eve. Bisa kita ambil kesimpulan yang ada di sisi kiri itu adalah God. God itu given. Kita tidak ada perdebatan bahwa rahasia umum ya, God Tuhan itu adalah awal mula dari semua hal ya, awal mula dari semua hal. Sedangkan di sini judulnya adalah Creation of Eve. Jadi siapakah yang membuat Hawa itu siapa? Ya Tuhan yang membuat Hawa itu Tuhan. Jadi ini given, ini new ya. Ini given, ini new. Saya kurang jelas yang kanan bawah ini apakah ini Adam. Sepertinya Adam. Ya. Jadi ini contoh yang bagus juga untuk karya yang tanpa teks ataupun verbal. Jadi hanya berupa visual. Jadi bisa juga misalkan teman-teman relief candi. Nah, misalkan bisa juga seperti itu. Ya. Kiri itu given, kanan itu new. Nah, kalau candi di Indonesia, candi Hindu Buddha apakah juga seperti ini? Perlu kita teliti lagi ya. Nah, ini juga contoh yang bagus. Ini contoh bagus sekali dan sangat kontekstual ya, sangat kontekstual. Artinya perlu pembacaan waktu, rentang waktu kapan karya ini dibuat. Ini kebalikan dari atas. Kalau kiri tadi Tuhan, sekarang Tuhan dipindah ke kanan. Kok bisa Tuhan jadi new? Sementara manusia itu yang jadi given. Nah, ternyata ini berkaitan dengan semangat zaman ya, semangat zaman. Ini yang dibuat oleh Michelangelo di
gereja Sistine, ya. Kalau yang atas tadi creation of Eve, ini creation of Adam. Kenapa Adam tidak ada di kanan, Tuhan di kiri? Ya, ternyata jawabannya ini. Philosophers were attempt to redefine God in ways commensurate with the new science and to try to prove God's existence by the use of logic. Nah, ini adalah awal-awal atau cikal bakal Tuhan itu difikirkan ulang. Kita tahu ketika Renaissance itu masa ketika semua sisi atau bidang kehidupan itu berbau religius, ya. Dan ternyata Tuhan itu juga ikut difikirkan ulang ketika Renaissance, ya, redefine God. Jadi yang selama ini kita kenal ketika sebelum Renaissance itu God itu given, sekarang coba difikirkan ulang melalui ini God existence itu. Eksistensi Tuhan itu ketika difikirkan melalui secara logis itu bagaimana sih? Ini yang jadi cikal bakal nanti ketika periode Enlightenment, ya. Ketika periode Enlightenment. Jadi ini cikal bakal logis itu mulai digunakan. Kalau sebelumnya hanya mitos, tahayul, ya, ataupun ajaran-ajaran doktrin dari agama. Nah, ini mulai difikirkan ulang, redefine God. Itu kenapa Michelangelo memutar bukan Tuhan yang ada di sisi kiri, tapi dia Tuhan jadi sesuatu yang baru, ya, dimaknai ulang. Nah, itu penjelasan dari gambar kenapa dibalik ini, ya. Nah, ternyata selain dari surat kabar, majalah, relief, dan lukisan, ini berlaku juga di film dan TV, ya. Nah, ini contoh. Dia berlaku juga untuk film dan TV, ya. Ini di sisi kiri adalah interviewer, pewawancara, ya. Pewawancara. Sisi kiri interviewer, sisi kanan interviewee, orang yang diinterview. Nah, interviewer, ya, pewawancara itu mewakili pemirsa. Apa yang ingin kita tanyakan, apa yang ingin kita ketahui tentang interviewer itu diwakili oleh apa yang ingin kita ketahui tentang interviewee itu diwakili oleh interviewer, ya. Jadi given, dia itu given. Nah, sementara interviewer yang ada di kanan itu punya informasi yang baru yang akan disampaikan ke audiens, ke viewer, sehingga dia posisinya ada di kanan karena dia punya informasi baru, ya. Nah, ini. Sementara interviewee yang ada di kanan itu mewakili informasi baru yang akan disampaikan. Ini juga bisa berlaku ke panning, ya, panning kamera. Ketika kamera itu panning dari kanan ke kiri. Nah, kanan itu yang given, kiri itu yang given, kanan itu yang new. Nah, itu juga bisa diterapkan ke seperti itu. Jadi, ini kenapa bahasa visual itu bisa diterapkan ke semua media, ya, tidak hanya cetak, tidak hanya teks, tapi juga bisa berubah ke audiovisual. Oke. Nah, ini ada contoh terakhir, ya. Nah, untuk left and right ini juga contoh yang menurut saya juga bagus, ya. Ini namanya triptych, ada 3 panel, ya. Kalau 2 namanya, saya kalau enggak salah namanya diptych. Kalau 3 ini 1, 2, 3 namanya triptych. Triptych itu
banyak juga ditemui di karya-karya yang berbau religius di tempat-tempat ibadah, itu biasanya ada triptych. Nah, ini juga contoh yang baik ya. Kiri itu adalah given, kanan itu new. Kenapa given? Ini adalah foto dari Kili Ferrando ya. Kili Ferrando itu anak muda perempuan ini, dia itu sangat concern ke climate exchange. Bener nggak sih? Ya, jadi isu-isu pemanasan global. Nah, ini dia itu sangat concern ya. Namanya organisasinya kalau nggak salah Future Coalition itu kalau nggak salah ya. Saya belum juga googling juga. Nah, kenapa ini given? Manusia itu menghadapi kepunahan. Bayangkan ya, bukan dinosaurus lagi yang punah ya, tapi manusia menghadapi kepunahan. Nah, kepunahan manusia ya, mungkin ini artinya kiamat juga. Saya juga nggak tahu, kalau manusia punahnya terus yang di bumi siapa, mungkin kiamat. Agar tidak punah ya, ini dia memilih untuk beraksi ya, beraksi. Salah satunya kita sebagai masyarakat itu jangan mau punya wakil rakyat itu yang tidak punya perhatian ke apa itu tadi, pemanasan global atau isu-isu lingkungan. Nah, semua wakil rakyat itu harus punya pemahaman yang baik tentang isu lingkungan. Nah, itu yang ingin disampaikan oleh Kili Ferrando ini melalui triptisnya ini. Jadi yang kiri given itu memang makhluk hidup itu punya sudah sangat kita ketahui rahasia umum, given bahwa dia menghadapi kepunahan. Nah, yang bisa dilakukan manusia apa? Ini ya. Kita bisa menekan, kita bisa memilih wakil rakyat itu yang memang yang punya pengetahuan tentang isu lingkungan. Jangan asal hanya pilih urut kacang, wah saya mau milih yang asal merem, atau saya mau milih yang cantik aja lah. Nah, itu jangan, tapi pilih yang betul-betul punya wawasan, punya tindakan juga ke isu lingkungan. Nah, itu yang ingin disampaikan. Jadi yang given itu kepunahan, yang kanan itu adalah aksinya apa ya untuk menghindari kepunahan. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari ini ya, makna yang pertama yaitu information value, terutama khususnya left and right. Kita akan lanjutkan ke video berikutnya di top and bottom dan center and margin. Sementara saya akhiri karena ini sudah malam. Saya tidak enak juga kalau harus teriak-teriak malam, rumahnya dempetan soalnya. Baik, bisa saya akhiri dulu. Kita ketemu ke video berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap ingat pesan ibu, tetap semangat. Bisa saya akhiri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.